Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi filsafat bahasa dengan dosen pengampu Ibu Maila Francisca MPD. Saya Izzatun Nisa Lailatul Syam dengan nomor induk mahasiswa 2017501057, kelas 2 IATB. Materi pertama yakni filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Menjelaskan definisi bahasa, hakikat bahasa, bentuk bahasa, dan segala properti bahasa sebagai sesuatu yang abstrak sangatlah sulit dilakukan. Kita mungkin akan tetap buta terhadap misteri yang menutupi jati diri bahasa, andai kata tidak ada orang-orang yang mau bekerja keras menguak misteri bahasa kita. Materi kedua yakni filsafat analisa bahasa George Moore. Filsafat analitik bahasa pertama kali dipelopori oleh filsafat dari Inggris yaitu Edward George Moore. Ia berkeyakinan bahwa banyak masalah kefilsafatan itu sesungguhnya masalah semu yang akan hilang apabila orang secara cepat mempertimbangkan masalah itu. Moore mengangkat bahasa sehari-hari sebagai alat untuk berfilsafat. Dengan mempertimbangkan logika dan mengutamakan penggunaan akal sehat atau common sense, Moore berusaha untuk mengkritik kebiasaan tersebut karena filsafat itu bukan menjelaskan ataupun penafsiran tentang pengalaman kita, melainkan memberikan penjelasan terhadap suatu konsep yang siap untuk diketahui melalui analisa akal sehat. Materi ketiga, atomismologis Bertrand Russell. Atomismologis merupakan hasil pemikiran dari Bertrand Russell yang muncul pada permulaan abad 20 di Inggris. Ia menciptakan gagasan pemikiran filsafat yang berbeda dengan pemikiran yang lain, yakni atomismologis. Atomismologis merupakan sebuah ajaran yang menyatakan bahwa semua entitas bersifat kompleks yang hanya dapat dianalisis melalui nama-nama yang secara logika tepat dan berupa keadaan partikular-partikular. Atomismologis juga memiliki pembahasan utama, di antaranya bahasan corak logis atau logical type, prinsip kesepadanan, proposisi atomik, dan proposisi majmuk. Materi keempat yaitu Language Games Ludwig Wittgenstein. Hakikat bahasa adalah gambaran realitas dunia. Oleh karena itu, struktur bahasa tersusun atas proporsi-proporsi dan totalitas bahasa merupakan gambaran logis dunia. Pada karyanya yang kedua, Wittgenstein mengembangkan philosophical investigation yang berdasarkan pada bahasa sehari-hari yang beraneka ragam. Wittgenstein menekankan adanya bermacam-macam penggunaan bahasa dalam konteks kehidupan manusia yang setiap konteksnya memiliki aturannya masing-masing. Hal ini disebut language games. Materi kelima yaitu kategori mistake Gilbert Ryle. Menurut Ryle, kekeliruan pokok yang sering terjadi dalam filsafat yaitu kategori mistake atau kekeliruan mengenai kategori. Kekeliruan kategori ini, menurut Ryle, terjadi tatkala pembaca menuliskan fakta-fakta yang termasuk satu kategori dengan menggunakan ciri-ciri yang logis yang menandai kategori yang lain. Oleh karena itu, tugas filsafat adalah berkaitan dengan analisis penggunaan bahasa yang biasa dari ungkapan-ungkapan tertentu dan bukannya menganalisis bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Materi keenam, yakni materi terakhir sebelum UTS, linguistik fenomenologi John Austin. Austin mempercayai bahwa unsur bahasa what sama pentingnya dengan dunia fenomena-fenomena atau when. Ungkapan ini oleh Austin dinamainya linguistik fenomenologi atau linguistik fenomenologis, yaitu suatu upaya untuk menjelaskan fenomena-fenomena melalui analisis bahasa tidak tutur. Ungkapan ide atau gagasan manusia dan hasil refleksi para filsuf yang juga adalah manusia ikut tertuang pula dalam bahasa.
baik yang terwujud dalam nilai-nilai kebijaksanaan, masalah hakiki kehidupan, dan buah-buah ilmu pengetahuan maupun keyakinan. Kesemuanya dituturkan ke dalam bahasa untuk dapat ditangkap oleh manusia lainnya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.